Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuke Istiani. Dan di sini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu mengenai about router OS. Oke, jadi topik kali ini yang pertama kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di router OS. Terus yang kedua ada pembahasan mengenai router OS dan router port. Terus yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada nama, tipe, arsitektur dari router port, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai router OS. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fitur-fitur dari router OS. Langsung saja. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah menyinggung nih, kalau MikroTik itu dia mempunyai dua jenis, yang jenis software dan jenis hardware. Nah, kalau yang jenis software itu dia berbentuk seperti router OS atau sebuah operating system seperti di sini. Di sini tertuliskan bahwa MikroTik router OS itu berbasis OS atau operating system seperti Windows, Linux server, atau virtualisasi seperti VirtualBox maupun VMware. Nah, router port sendiri itu dia juga menggunakan sistem operasi, teman-teman. Nah, MikroTik router OS itu dia dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine atau VM. Seperti halnya kita menginstal sebuah server di VirtualBox maupun VMware. Nah, teman-teman, kenapa sih router OS itu dia diinstalnya di PC? Nah, kalau kita installnya di PC itu kita bisa mengcustom, teman-teman, baik RAM-nya berapa, prosesornya berapa, terus harddisknya yang apa. Kemudian semisal kalau kita terkena problem seperti kena petir atau perangkatnya ada yang rusak nih, maka kita hanya perlu mengganti LAN cardnya saja. Sedangkan kalau router port, misal kalau kena petir itu kita harus mengganti semuanya, teman-teman. Terus juga kalau ada fitur-fitur yang bagus, itu lebih bagus kalau kita menginstalnya di router OS, teman-teman. Tapi itu kembali ke kebutuhan kita masing-masing nih. Kemudian router OS dengan standalone operating system berbasis Linux nih, dengan versi v335 kernel. Nah, kemudian jenis dari MikroTik router OS ini sendiri itu banyak, teman-teman, seperti MikroTik kali 86 bit. Kita bisa search saja. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, MikroTik kali 86 bit. Terus dari MikroTik ini juga ada banyak jenisnya, teman-teman, seperti Dinara, Aneto, dan Okma. Kita bisa search MikroTik kali 86 bit Dinara, enter. Nah, jadi jenis Dinara itu seperti ini, teman-teman. Kemudian kita cari yang Aneto. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini, teman-teman. Dan yang terakhir kita cari yang Okma. Oke, seperti ini. Jadi kira-kira seperti inilah jenis Okma. Nah, oke, kita lanjut ke router port ya, teman-teman. Nah, tadi kan kalau router OS itu dia lebih ke softwarenya, sedangkan kalau router port ini dia itu lebih ke perangkat fisik atau hardwarenya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Nah, MikroTik itu kan banyak fitur-fiturnya nih, kayak switching, routing, dan lain-lain. Nah, fitur itu dia bisa tergabung dalam satu perangkat, yaitu perangkat yang namanya router port, ataupun dia dapat terpisah sendiri sesuai dengan fitur-fiturnya. Misalnya wireless, khusus untuk apa, khusus apa gitu. Jadi dia bisa dalam bentuk gabungan satu maupun
secara terpisah. Jadi dia bisa dalam bentuk gabungan satu perangkat maupun dia mempunyai perangkat pecahan-pecahan lainnya, teman-teman. Nah, kemudian router board itu dia dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, teman-teman. Terus kembali lagi ke router OS nih. Kalau router OS kan kita bisa mengatur seperti prosesornya mau berapa, RAM-nya berapa, terus harddisknya yang apa. Sedangkan kalau router board ini dia sudah default, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyetingnya sendiri. Kemudian segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi segala fitur itu dia ada di dalam satu perangkat mikrotik, yaitu router boardnya, teman-teman. Tapi kalau kalian ingin lihat perangkat pecahnya, misal wireless mikrotik yang khusus apa gitu, nah itu bisa, teman-teman. Malahan itu tidak akan membebani si router boardnya karena dia terpisah dalam perangkat yang tersendiri. Kemudian router board ini itu dia tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, tetapi kalian tidak perlu pusing dulu nih tentang semuanya, karena nantinya kita bakalan praktek konfigurasi fitur-fitur di mikrotiknya. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk bahas fitur-fitur yang ada di dalam router OS. Nah, jadi fitur apa aja sih, teman-teman, yang ada di dalam mikrotik? Nah, mungkin sebagian orang itu mengira kalau mikrotik itu hanya sebagai router OS nih, atau sebagai routernya saja. Nah, itu kurang tepat ya, teman-teman, karena pada implementasi aslinya itu mikrotik itu dia mempunyai banyak fitur atau manfaat. Seperti di sini bisa dilihat, bisa untuk routing firewall, cost, dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang mau lihat fitur dari router OS lebih banyak lagi, kalian bisa kunjungi website ini yang ada di bawah ini yang saya tunjukkan. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini dia bisa tertanam dalam satu perangkat saja maupun dia bisa terpecah lagi ke perangkat yang lebih terfokus. Misal ada wireless untuk apa? Seperti cap wireless dan lain-lainnya. Oke, mari kita bahas untuk fiturnya mulai dari yang pertama, support wireless network. Jadi wireless itu nirkabel, teman-teman, atau tanpa menggunakan kabel. Wireless itu sudah terpasang di mikrotik pada saat ini, dan wirelessnya itu khusus ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor dengan standarisasi A atau B atau G atau N atau AC wireless. Nah, untuk yang indoornya kita bisa ambil contoh seperti cap wireless mikrotik. Kita bisa search saja, teman-teman, untuk lihat gambarnya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, gambarnya. Ini dia cap wireless mikrotik. Nah, untuk outdoornya itu ada point to point, ada juga yang point to multition. Nah, untuk outdoornya itu ada point to point dan ada juga yang point to multition nih. Nah, untuk yang point to point itu contohnya ada SXTSK mikrotik, LHG-AC, Dynis, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa search saja di sini Dynadis. Kita ketik Nah, jadi Dynadis itu seperti ini, teman-teman. Ini gambarannya. Kemudian yang point to multition itu contohnya ada Mainbox mikrotik maupun Omnitic mikrotik nih. Nah, kita bisa search Omnitic mikrotik. Nah, jadi Omnitic itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini adalah contoh dari point to multition. Nah, setelah membahas fitur dari wireless network, mikrotik juga menyediakan fitur routing, teman-teman. Ada yang dynamic routing dan static routing.
dan itu semua juga sudah support di IPv4 dan IPv6. Kemudian ada firewall dan NAT. Firewall itu untuk proteksi agar mikrotik kita itu aman teman-teman. Kemudian fungsi dari NAT-nya itu misal nanti kita ada klien, nah klien itu bisa mengakses IP publik nih, atau dia bisa mentranslate. Jadi untuk firewall ini bisa mengatasi serangan internal kita. Kita juga bisa menanamkan proteksi nih, dan si firewall ini dia juga bisa untuk ngeblok sosmed. Jadi misal si user ini tidak bisa membuka aplikasi atau sosmed apapun. Kemudian untuk ini itu nantinya dia bisa mentranslate IP private ke IP public maupun sebaliknya. Kemudian kita bahas untuk fitur yang selanjutnya, yaitu ada cost atau quality of service. Jadi cost ini itu dia biasa digunakan untuk bandwidth management teman-teman, dimana nanti mikrotik kita itu akan diatur oleh bandwidth manajemennya. Kemudian ada fitur point-to-point tunneling atau kita biasa dengar dengan sebutan PPTP, PPPoE, SSTP, atau OpenVPN. Contohnya ketika ada yang mau remote server kita dari jarak jauh. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Selain itu, mikrotik juga menyediakan fitur user management seperti DHCP. Jadi nantinya kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian dari proxy-nya itu misal seperti web proxy, kemudian ada hotspot atau radius dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mikrotik juga menyediakan fitur untuk tools atau alat. Jadi nantinya dia itu bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lainnya. Jadi bisa diketahui ya teman-teman, kalau mikrotik itu ialah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain. Dengan adanya fitur-fitur itu, dia bisa di satu perangkat yang sama ataupun ada perangkat pecahan yang lainnya. Jadi bebannya itu tidak ada pada satu perangkat saja. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk membahas tipe, nama, dan arsitektur dari router port teman-teman. Nah, jadi teman-teman pada perangkat router port atau perangkat keras itu dia memiliki pengkategorian nama, dan itu berdasarkan 3 kategori teman-teman. Yang pertama ada symbol name, yang kedua ada word, dan yang ketiga ada exceptional naming. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ada simbol name-nya. Misal jika kalian punya suatu perangkat router port dan kalian lihat seperti ada simbol-simbol seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk bacanya untuk yang RB itu sudah pasti router port ya teman-teman. Kemudian yang angka 7-nya itu dia itu disebut sebagai seri atau kelas routernya teman-teman. Terus ada juga ini angka 5 dan angka 5 ini jumlah port Ethernet-nya. Dan yang terakhir ada angka 1, dan angka 1 ini merupakan jumlah slot mini PC atau wireless-nya. Kemudian pengkategorian yang kedua ada word atau menggunakan kata nih. Nah, ini ada yang Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadis, CHAP, WAP, HUB, Hex. Kemudian yang ketiga ada exceptional naming. Jadi dia itu adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pembangunannya nih. Dan biasanya Ethernet-nya itu lebih dari 9 port. Jadi kalau semisal ada router port itu dia memiliki port Ethernet, nah maka itu pasti dinamakan dengan exceptional naming. Nah, pasti dia dinamakan dengan nama. Pasti dia dinamakan dengan exceptional naming. Contohnya itu seperti RB atau router port 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4, dan yang terakhir 4011. Nah, oke, kita lanjut ke pengkategorian yang tipe. Nah, teman-teman, biasanya di belakang suatu perangkat mikrotik itu dia ada semacam kode-kodenya nih. Nah, kode itu adalah tipe. Semisal ini adalah salah satu contoh kode atau tipe yang biasa ada di belakang mikrotik.
Di sini ada tulisan RB, tentunya ini adalah router port teman-teman. Kemudian angka 9 itu adalah serinya teman-teman. Dan kemudian yang 5 itu adalah Ethernetnya. Dan yang 2 itu adalah wireless, dan di sini terdapat UI. UI itu dia adalah fitur portnya. Kemudian di sini juga ada kode lagi teman-teman, yaitu ini. Dan ini tuh adalah fitur wirelessnya ya teman-teman. Terus yang terakhir ada TC. TC itu adalah semacam jenis casingnya. Kemudian di sini juga ada kode-kode lainnya teman-teman. Seperti ini kode U untuk support port USB, dan masih banyak lagi kode yang lainnya. Nah, jika kalian ingin melihat lebih banyak lagi kodenya, kalian bisa kunjungi website di bawah ini. Nanti di situ akan diperlihatkan lebih detail atau lebih banyak lagi dari kode-kodenya. Oke, kemudian kita lanjut ke materi arsitektur pada router port. Jadi sama seperti PC nih teman-teman. Untuk arsitekturnya itu ada yang X64 atau kali 64, terus ada juga yang kali 86. Tetapi untuk mikrotiknya sendiri itu dia bisa lebih dari itu. Ada yang MIP SBE, MIP SBE. Contohnya ada CRS 1XX, terus ada CRS 2XX, DISC, dan lain-lain. Terus ada juga SMI, PS, Tile, PPC, ARM, X86 atau kali 86, MIP SLE, MMIPS. Misal kalian punya suatu perangkat router port nih, yaitu perangkat yang misal hub light. Jadi dia itu masuknya ke arsitektur SMIPS atau SMIPS. Arsitektur itu semacam seperti ini teman-teman. Misal di arsitektur ini tuh disupport apa saja sih? Terus kalau yang ini disupport apa saja sih? Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terus di sini juga dijelaskan bahwa arsitektur router port itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Misal kalau di arsitektur SMIPS dia bisa support apa, terus di sini dia bisa support apa, seperti itu. Kemudian untuk software atau operating system untuk setiap arsitektur itu juga berbeda. Jadi setiap arsitektur itu dia memiliki software atau OS-nya yang berbeda-beda nih. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian bisa lihat di website resmi ini teman-teman, www.mikrotik.com/download. Oke, saya kira cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya tentang bab 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.